Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update. Bersama saya Fiorena Jeretno pada edisi kita di hari ini, Senin 29 Desember 2025. Tentunya beragam informasi terupdate telah kami sajikan dan juga satu diantaranya mengenai berbaju putih dan rompi marun. Itulah penampakan dan juga penampilan dari 6.032 ketua RT RW yang mengikuti pelantikan di Karebosi. Dan untuk melengkapi informasi kita tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Ami dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Ami. Yo. Iya, baik rekan Ami dapat disampaikan bagaimana keberlangsungan dan juga suasana lapangan Karebosi saat pelantikan Ketua RT dan RW hari ini? Silakan. Baik, Via di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pada pagi hari tadi, Senin 29 Desember 2025, telah berlangsung pelantikan Ketua RT atau rukun tetangga dan juga rukun warga di sekota Makassar. Total ada 6.032, terdiri dari 5.027 Ketua RT dan 1.005 Ketua RW yang dilantik pada pagi hari tadi di lapangan Karebosi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, gelaran pelantikan ini berlangsung hikmat dan juga penuh dengan rasa bahagia dirasakan para ketua RT dan RW yang dilantik pada saat itu, di mana pada momen tersebut mereka menggunakan seragam. Ada baju kemeja berwarna putih, kemudian celana hitam bagi laki-laki dan rok berwarna hitam bagi perempuan, serta juga tentunya ada yang menggunakan peci, kemudian perempuan menggunakan hijab bagi yang beragama Islam, dan tentunya ada pakaian khusus yang melekat di badan para ketua RT RW yang dilantik tersebut adalah rompi. Rompi tersebut tentunya adalah identitas bahwa mereka adalah ketua RT RW di wilayahnya masing-masing. Jadi tadi ada pemasangan secara simbolis beberapa orang perwakilan dari 15 kecamatan untuk pemakaian rompi tersebut yang langsung dikenakan atau dipakaikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifudin. Kemudian ada Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, dan juga Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda. Dan ini tentunya setelah pemasangan rompi secara simbolis dan diikuti oleh seluruh ribuan Ketua RT dan RW yang juga dilantik pada saat itu. Dan ini tentunya menjadi momen yang sangat penting karena pelaksanaan pelantikan ini adalah rangkaian tahapan yang telah berlangsung dalam proses pemilihan ketua RT RW. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Kota Makassar telah melangsungkan pemilihan ketua RT pada 3 Desember lalu dan juga pemilihan ketua RW pada 8 Desember 2025 lalu. Ini adalah proses dari rentetan panjang pemilihan ketua RT RW, proses demokrasi yang berlangsung di Kota Makassar untuk mencari atau menentukan pemimpin tingkat akar rumput di Kota Makassar. Seperti itu, Vio. Dalam pelantikan hari ini bagaimana kemudian pesan-pesan utama atau juga mungkin yang dititipkan dari Wali Kota Makassar yang juga hadir turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Makassar? Baik, pada kesempatan itu tentunya Wali Kota Makassar Munafri Arifudin di dalam didampingi Alia Mustika Ilham sebagai Wakil Wali Kota menyampaikan rasa syukurnya karena proses pemilihan ini tingkat akar rumput ini telah berlangsung setelah banyaknya desakan, banyaknya permintaan dan juga banyaknya konflik terhadap pelaksanaan pemilihan ketua RT RW ini. Dan pada kesempatan itu Wali Kota Munafri Arifudin menyelipkan banyak pesan dan peringatan pada saat memberikan sambutan di hadapan ribuan ketua RT RW yang dilantik. Misalnya ia menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan ini telah berjalan dengan sangat baik meski sebenarnya masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi ke depannya. Dan menurut Munafri bahwa pemilihan langsung RT RW ini menjadi sejarah panjang yang tidak akan terlupakan bagi Kota Makassar karena ini baru kali pertamanya dilakukan pemilihan secara serentak untuk ketua RT dan RW di Kota Makassar. Nah, tentunya dengan sistem tersebut
apa ini menandakan bahwa ketua RT yang memimpin bukan orang yang ditunjuk secara langsung oleh pejabat pemerintah, melainkan amanah dari masyarakat Kota Makassar yang dilakukan atau dipilih berdasarkan proses demokrasi yang telah berjalan sebelumnya. Nah, tentunya dengan sistem itu diharapkan arus informasi di tengah masyarakat dapat berjalan lebih baik karena Ketua RT RW menurut Munafri adalah representasi langsung dari masyarakat setempat. Dan tentunya ada banyak penekanan juga yang disampaikan Munafri Arifudin sebagai orang nomor satu di Kota Makassar bahwa jabatan RT RW ini adalah bukan jabatan struktural pemerintahan, namun jabatan sosial yang syarat akan tanggung jawab. Jadi RT RW adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk mencermati kondisi masyarakat. Dan tentunya ketua RT RW yang telah dilantik ini diharapkan punya care, awareness, kepedulian sosial di wilayahnya karena mereka adalah sosok yang ditokohkan, sosok yang dituakan, yang akan menjadi penyambung aspirasi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dan justru Munafri Arifudin juga tidak menginginkan ke depan RT RW ini justru adalah yang menjadi sumber persoalan di masyarakat ataupun tidak bertindak adil. Jadi semua diharapkan bisa hidup secara rukun sesuai namanya rukun warga dan juga rukun tetangga, kemudian mampu menjalankan tugasnya seadil-adilnya, tidak membedakan-bedakan mana pemilih si A, mana pemilih si B dan si J dan seterusnya. Dan masyarakat Kota Makassar harus bersatu sama-sama mengentaskan permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing. Seperti itu, Pio. Setelah pelantikan hari ini, rekan Ami, apakah kemudian sudah ada program begitu yang langsung dijalankan atau juga masih menunggu bagaimana kemudian yang selaras dengan apa yang menjadi program prioritas dari pemerintah Kota Makassar? Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat kita ketahui bahwa memang tugas dari Ketua RT dan RW ini adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menjalankan program kerja atau visi misi yang telah diusung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Dan tentunya ada beberapa program prioritas yang patut diperhatikan oleh Ketua RT RW ke depan, utamanya persoalan lingkungan seperti sampah, kemudian lampu jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian persoalan tentunya bantuan-bantuan sosial, kemudian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Termasuk juga tadi ditekankan terkait program yang menyentuh lingkungan seperti urban farming, kemudian budidaya maggot, kemudian pengelolaan lahan sempit perkotaan menjadi sesuatu yang bisa berdampak untuk masyarakat tentunya. Jadi RT RW ini adalah garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi lingkungan, bagaimana seharusnya masyarakat mengelola lingkungan dengan baik. Dan ada tugas utama juga yang harus diperhatikan oleh Ketua RT RW pasca dilantik, yakni pada momen pergantian tahun dari 2005 ke 2025 ke 2026, Wali Kota telah menekankan bahwa ada larangan untuk melakukan konvoy, kemudian perayaan tahun baru yang berlebihan seperti menyalakan petasan, kembang api dan lain-lain itu harap ditiadakan. Jadi Ketua RT RW setempat diminta untuk memantau, meninjau lokasinya masing-masing, mengawasi keamanannya, kenyamanannya agar tentunya tidak ada riak-riak yang berlebihan menyambut pergantian tahun 2025 ke 2026. Nah, ini juga sebagai bentuk kepedulian atau kepedulian Kota Makassar terhadap bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia tentunya, termasuk di Aceh, Sumatera, Kalimantan juga baru-baru ini. Seperti itu, Pin. Lebih lanjut, apakah kemudian jika kemudian ditemui ada kecamatan mungkin yang mendominasi begitu ya, melakukan atau juga melakukan apa yang sudah dilarangi begitu ya, apakah akan ditindaki atau diberi sanksi begitu?
Sejauh ini tentunya untuk ketua RT RW hanya ditugaskan untuk mengawasi lingkungannya masing-masing, nanti akan berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat jika ada hal-hal mungkin yang berpotensi mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan masyarakat di lingkungannya, maka bisa dikoordinasikan kepada aparat keamanan baik itu TNI atau Polri, dalam hal ini Babinsa atau Babinsa Tipmas yang bertugas di setiap kelurahan yang ada di Kota Makassar. Bagaimana sudah melibatkan juga para ketua RT RW yang terbaru juga dilantik hari ini untuk bisa memaksimalkan kerja-kerja dari pemerintah Kota Makassar. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Ami. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan buat Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Ami. Juga berikut pernyataan dari Wali Kota Makassar Munafri Arifudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pada saat berlangsungnya proses pemerintahan yang terjadi, justru RT RW lah yang dilapor karena tidak berbuat adil dan tidak berbuat baik kepada masyarakat. Saya tidak mau mendengar bahwa RT RW lah yang menjadi sumber dari persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. RT RW haruslah menjadi tempat masyarakat mengadu, tempat masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di tempatnya, dan tentu harus bekerja sama dengan baik dengan seluruh struktur pemerintahan, khususnya kepada Pak Lurah dan Pak Camat yang ada di wilayahnya. Saling support untuk memberikan hasil yang maksimal. Gunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Moral dalam pemerintahan, ini adalah jabatan sosial yang harus diemban. Apa yang menjadi jabatan itu menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Tugas dan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melihat dan mencermati kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, memberikan informasi yang jelas, dan juga tentu saling memperhatikan masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kita tahu tugas RT RW ini bukan tugas yang mudah.
RT RW ini adalah wajah dari pemerintah Kota Makassar yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga saya berharap yang beragama Hindu demi Hyang Widiwasa seluruhnya bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan dan selanjutnya juga penyerahan Kota Makassar. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberkati kita semua. selanjutnya kepada rohaniawan dan para saksi kami silakan mengambil tempat. Saksi yang pertama, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar. Saksi kedua, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar. Pengambilan sumpah jabatan oleh kanan di kepala ke depan. 3. Wawancara soal RT RW terhentikan tanggal 29 Desember 2005. 2-1. Baik, selanjutnya untuk di sesi timur, mohon izin Bapak Ibu seluruh Wali Kota Makassar dan seluruh tamu VIP lainnya boleh bergeser ke sisi timur. Kita foto bersama dengan seluruh RT RW yang berada di posisi timur. Ya, sabar untuk di posisi
PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Berkat program Sri Kandi Care, Posyandu Pelamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, Desa Berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.